Hai there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini saya mau mereview laptop dari Lenovo yang sudah menggunakan Core i5 seri H. Ya, laptop ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 14 IAH8. Laptop ini baru dengan garansi resmi. Dan isi paket penjualannya ada unit laptop, charger, kabel power, tas original, manual book, dan kartu garansi. Laptop ini dibekali dengan Windows original yaitu Windows 11 Home Single Android 64-bit dan dibekali juga dengan lisensi original OHS atau Office Home and Students. Prosesor laptop ini menggunakan Core i5 12450H generasi ke-12 Alder Lake dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer. Jumlah core-nya ada 8 dan thread-nya ada 12. Dengan performa core-nya ada 4 dan efisiensi core-nya ada 4. Untuk kecepatan dasarnya ada di 2 GHz dengan turbo boost dari performa core-nya mencapai 4,40 GHz dan turbo boost dari efisiensi core-nya mencapai 3,30 GHz. Untuk RAM-nya, laptop ini menggunakan RAM 16GB DDR5 dengan kecepatan di 4800 MT/s quad channel. Dari segi grafik, laptop ini memakai integrated graphic dari prosesornya dengan VGA Intel UHD Graphics Gen 12 yang kecepatannya mencapai 1,20 GHz, mendukung OpenCL, Direct Compute, DirectML, Vulkan, dan OpenGL 4.6. Untuk storage-nya, laptop ini menggunakan NVMe dari Solidigem yang memiliki kapasitas 512 GB. Ini untuk NVMe-nya bacanya saya kurang tahu, entah itu Solidigem atau Solid IGM. Dengan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 3502 MB/s dan kecepatan write-nya mencapai 1642 MB/s. Kemudian untuk Wi-Fi-nya, laptop ini menggunakan Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11ax PCIe adapter. Jadi laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6. Opsi upgrade atau penggantiannya, sayang sekali slot RAM-nya itu tanam. Slot M2 NVMe-nya itu ada satu slot, itu tidak tanam dan bisa di-upgrade. Tidak ada slot harddisk SATA dan slot Wi-Fi-nya ada satu tidak tanam atau bisa diganti. Lanjut kita menuju ke bagian desainnya. Laptop ini mempunyai fitur 180 derajat. Jadi laptop ini bisa dibuka seperti ini. Dari segi bodi, laptop yang saya review ini warnanya abu-abu dan bagian layar warnanya hitam. Lalu laptop ini memiliki tombol power yang berada di pojok kanan atas yang tidak ikut ke bagian keyboardnya. Dengan indikator powernya ada tepat di atas tombol powernya. Di sisi bagian kanan laptop ini ada USB 3.0, slot SDHC, lubang Novo, dan indikator power. Jadi indikator power laptop ini ada dua ya. Yang pertama itu ada di tepat di atas tombol powernya, yang kedua ada di sisi bagian kanan. Di bagian sisi kiri ada colokan charger, indikator charger, USB 3.0, port HDMI, USB Type-C, dan audio jack. Lalu di bagian sisi yang sejajar dengan keyboard ada lubang speaker. Di bagian bawah ada 3 karet penyangga dan ventilasi udara. Lalu sisi bagian belakang ada pembuangan panas dari kipas yang tertutup oleh layar. Kemudian di bagian casing belakang ada logo Lenovo. Sekarang kita menuju ke sisi bagian layar. Di bagian atas layar ada kamera, indikator kamera, penutup kamera, dan mikrofon. Untuk ketebalan bezelnya di sisi samping ada di 7 mm, bezel atas ada di 11 mm, dan bezel bawah ada di 19 mm. Ini sudah termasuk tipis. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 32,4 cm, lebarnya ada di 21,8 cm, dan terakhir ketebalan dari laptop ini ada di 1,9 cm. Laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa satu kipas dan satu heat pipe. Untuk berat laptop ini tanpa charger ada di 1,3 kg, sedangkan kalau kita bawa dengan charger beratnya menjadi 1,7 kg. Nah, untuk chargernya sendiri, laptop ini memakai charger dengan tegangan 20 volt, 3,25 ampere, 65 watt dengan bentuk adapter saja yang membutuhkan kabel power. Selanjutnya kita bahas ke bagian keyboardnya. Keyboard ini berwarna hitam dengan huruf dan angkanya berwarna putih. Lalu untuk backlight berwarna putih.
Kemudian shortcut yang tersedia dari keyboard ini ada mute, control volume, on off microphone, brightness control, screen mode, plan mode, setting, lock, tab, kalkulator, dan on off backlight yang ada di tombol space. Untuk touchpad warnanya abu-abu dengan bentuk single klik di tengah yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Lanjut di bagian layarnya. Laptop ini menggunakan layar IPS dengan ukuran 14 inch yang resolusinya ada di 1920 x 1080 pixel dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 60 Hz dan bit depth-nya ada di 8 bit. Karena laptop ini sudah menggunakan layar dengan panel IPS, jadi untuk output yang ditampilkan layar ini sudah termasuk jernih. Kita cek dengan video 4K, motionnya juga lancar dan kurang lebih hasilnya seperti yang kami tampilkan di layar. Lanjut di bagian audionya. Menurut saya untuk treble dari laptop ini sudah termasuk bagus, tapi bassnya masih tergolong standar saja. Untuk volume yang dihasilkan ini sudah termasuk lantang. Sebagai contoh kira-kira hasilnya seperti ini. Sekarang kita ke bagian kamera. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1920 x 1080 pixel dengan maksimal perekamannya mencapai 30 fps. Untuk hasil contohnya seperti ini. Halo, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14 IAH8. Ini saya rekam menggunakan mikrofon langsung dari laptopnya tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Gimana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau saya aktifkan untuk kebisingan ya, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Halo, 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 tes, tes, tes. Apakah suara video motor-motor lewat juga terdengar? Halo, 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 tes, tes, tes. Terima kasih. Untuk tes performa sintetis kita menggunakan Passmark dengan cuplikan render 3D DirectX 12 dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Kita mendapatkan average FPS di 24 fps. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan Passmark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan di layar. Lanjut, kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit. Kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor di 4391 MHz dengan suhu prosesor maksimal di 79 derajat Celcius. Dan untuk suhu storage maksimal kita mendapatkan 54 derajat Celcius. Ini termasuk dingin ya untuk suhu dari prosesornya, sedangkan untuk suhu storage-nya ini lumayan panas. Untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 49.000 mAh dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 10%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop ini berkurang 8%. Untuk tes booting laptop, dari awal kita menyalakan laptop sampai masuk ke Windows itu kira-kira butuh waktu 18 detik. Lanjut untuk hasil tes gamingnya. Pertama kita tes menggunakan PES 2019 dengan settingan grafik medium. Laptop ini mendapatkan average FPS di 40 fps. Untuk Genshin Impact dengan settingan grafik medium, laptop ini mendapatkan average FPS di 30 fps. Lalu untuk Car Extreme dengan settingan grafik low, laptop ini mendapatkan average FPS di 28 fps. Terakhir kita tes menggunakan game GTA 5 dengan settingan grafik high, laptop ini mendapatkan average FPS di 31 fps. Lalu hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar. Untuk suhu setelah main game GTA 5 selama 10 menit, bagian terpanas ada di bagian keyboard dengan suhu mencapai 42,4 derajat Celcius. Kesimpulannya, laptop ini menggunakan prosesor yang powerful yaitu Core i5 seri H. Buat yang belum tahu, seri H di prosesor itu menandakan bahwa prosesornya itu mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dan konsumsi daya yang lumayan besar juga.
Jadi laptop ini sudah bisa ketika kalian ingin menggunakan untuk multimedia atau editing ringan. Untuk kelebihan dari laptop ini yaitu layarnya bisa dibuka 180 derajat, keyboardnya sudah backlit, prosesornya menggunakan seri H, layarnya IPS, kameranya juga resolusinya sudah FHD, dan RAM-nya sudah pakai DDR5. Untuk hal yang perlu diperhatikan dari laptop ini, VGA dari laptop ini tuh masih menggunakan Intel UHD grafik, jadi masih belum menggunakan Intel Iris. Terus setelah itu RAM-nya tanam, jadi pastikan membeli RAM yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Terus tidak ada slot harddisk SATA, jadi kalian perlu mengganti NVMe-nya kalau ingin upgrade. Untuk harga per tanggal video ini diupload kita sertakan di deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika kalian punya pertanyaan atau kalian punya pendapat pribadi mengenai laptop ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you, bye bye. Ini prosesornya kenceng ya, jarang-jarang ada laptop yang bukan gaming tapi prosesornya sudah menggunakan seri H.